الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الكبير المتعال، الحمد لله ذي العزة والكمال، الحمد لله ذي الجبروت والكبرياء والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh pepohonan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai pena, kemudian seluruh air laut yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tinta, lalu dengan pena dan tinta itu kita tuliskan setiap detik nikmat, setiap detail nikmat yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita, niscaya pena-pena itu akan habis, niscaya air laut yang menjadi tinta itu akan mengering sebelum kita tuntas menuliskan seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat dan karunia itulah kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini di tengah orang-orang yang kita cintai dalam rangka menunaikan salah satu syiar Islam, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri yang mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil momen di mana kita berkumpul dengan keluarga yang paling kita cintai pada saat ini, izinkan khatib untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang visi dan misi untuk apa kita berumah tangga. Jika dulu kita membina rumah tangga dengan tujuan lillahi ta'ala, agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, namun pada faktanya dengan berbagai macam gelombang kehidupan, ujian yang datang susul menyusul, kelapangan-kelapangan yang melenakan, membuat tujuan-tujuan besar itu bergeser sedikit demi sedikit menjauhi dermaga yang seharusnya. Sebab itulah penting kembali untuk diingatkan dalam momen yang berbahagia ini, untuk apa sebenarnya kita membina rumah tangga. Jika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah cantumkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah baik-baik, karena setelah itu pasti ada perintah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, karena setelah itu pasti ada larangan yang juga akan menyelamatkan kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Dari apa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita? Apakah dari kemiskinan sehingga para ayah begitu sibuk mencari nafkah siang dan malam, perginya pagi, pulangnya malam, tidak memikirkan kelelahan, tidak lagi memikirkan rasa letih, karena yang terbayang adalah bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari garis kemiskinan.
Ataukah kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam penyakit, sehingga para ibu rela bergadang siang dan malam untuk merawat suaminya, merawat anak-anaknya? Ataukah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari masa depan yang suram, sehingga banyak keluarga kemudian beramai-ramai melakukan investasi, beramai-ramai ikut program-program asuransi untuk menjamin kehidupan dirinya di masa tua, untuk menjamin keluarganya ketika dia sudah meninggal dunia. Namun ternyata bukan dari itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, jagalah diri kita dan anak-anak kita dan istri-istri kita dan orang tua kita dan kakak-kakak dan adik-adik kita dari api neraka. Firman Allah ini ditujukan bukan hanya untuk para ayah, tapi juga ditujukan untuk para ibu, agar mereka menjaga suaminya dan anak-anaknya. Firman Allah juga ditujukan kepada para anak, agar dia menjaga saudara-saudaranya dan menjaga orang tuanya dari api neraka. Jika boleh kita buat sebuah ilustrasi, ketika sebuah keluarga terjadi kebakaran yang hebat, waliyadzubillah, apakah ada orang yang kemudian bisa santai-santai melihat anaknya dijilat kobaran api? Atau adakah anak yang asik main gadgetnya melihat orang tuanya terpanggang oleh api? Ataukah ada adik atau kakaknya yang akan bersikap biasa-biasa saja ketika terjadi kebakaran di dalam rumahnya? Jika itu adalah api di dunia, maka bagaimana mungkin ada anggota keluarga yang bersikap biasa-biasa saja ketika terjadi kemungkaran di dalam rumahnya, yang itu berarti mengantarkan mereka sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak ke dalam api yang jauh lebih dahsyat daripada api yang ada di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah tugas yang sangat berat. Perlu adanya kerjasama, perlu adanya pembagian beban, perlu adanya keharmonisan, perlu adanya niat dan tekad yang bulat, perlu ilmu yang mencukupi, dan perlu azam untuk melaksanakannya. Setidaknya para ulama memberikan beberapa poin terkait ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim yang tadi khatib bacakan. Yang pertama, luruskan kembali niat kita membangun rumah tangga hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keluarga, untuk membawa seluruh anggota keluarganya selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk menjamin kehidupan anak-anaknya. Itu memang penting, tapi tidak lebih penting daripada menyelamatkan seluruh anggota keluarganya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setiap anggota keluarga perlu menjadi teladan untuk yang lain. Bagaimana ayah jadi teladan untuk istri dan anak-anaknya, seorang istri jadi teladan untuk suami dan anak-anaknya, bahkan seorang anak wajib menjadi teladan untuk orang tuanya. Sebab kesalehan anggota keluarga akan menular kepada anggota keluarga yang lain. Penjagaan yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga akan memenuhi dan meliputi penjagaan terhadap anggota keluarga yang lain. Sebagaimana ibrah yang bisa kita ambil dalam kisah di surah Al-Kahfi yang sering kita baca, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam menegakkan bangunan yang hendak roboh. Kenapa Nabi Khidir menegakkan bangunan itu? Salah satu alasan yang paling utama adalah wa kana abuhuma salihah, karena ayahnya, karena ibunya dulu adalah orang yang salih, maka kemudian Allah jaga anak dan keturunannya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal usul wal furu', kata para ulama, sebaliknya demikian, anak-anak yang salih akan menjaga orang tuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya setiap anggota keluarga saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mencegah apabila terjadi kemungkaran, tentu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan penuh tata krama. Anak mengingatkan orang tuanya, orang tua mengingatkan anaknya.
Inilah yang kemudian akan menyelamatkan sebuah keluarga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca di dalam surah At-Tur ketika Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan ahli surga. Inna kunna qablu fi ahlina muslimin. Dulu ketika kami di dunia, kami sering kumpul bersama keluarga kami, saling memberikan nasihat satu sama lain, sehingga kami semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina. Dengan itulah Allah memberikan anugerah surga kepada kami. Wa waqana adzabas samum. Dan Allah menyelamatkan kami dari dahsyatnya api neraka. Mohon maaf, bukan ingin merusak kebahagiaan yang sedang kita rasakan pada hari ini, tapi ini adalah upaya untuk mengekalkan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Sesuai janji Nabi SAW, lisaimi farhatun indal iftar. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, ketika Idul Fitri. Hari ini kita berbahagia. Namun apa artinya bahagia pada hari ini apabila kita tidak menemukan bahagia yang kedua? Bahagia ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang paling penting justru bagaimana kita bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu ciri penghuni neraka, keluarga penghuni neraka adalah keluarga yang tenggelam di dalam kebahagiaan hingga mereka tidak mengingat hari akhirat. Kita bisa baca di dalam surah Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, mereka akan mengatakan celakalah kami, celakalah kami. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Apa pasalnya? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ketika di dunia dia tenggelam dalam kebahagiaan bersama keluarganya, dalam kegembiraan bersama keluarganya, hingga tidak ada satupun yang mengingatkan tentang akhirat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ketika nanti para jamaah mudik ke kampung halaman atau bersilaturahim melalui media sosial, atau ada reuni perkumpulan keluarga, mohon tidak banyak menceritakan tentang dunia, tentang pekerjaan, tentang anak-anak, tentang sekolah dan lain sebagainya. Sesekali ingatkan mereka tentang akhirat, ingatkan mereka tentang berbuat baik, ingatkan mereka tentang sholat. Mungkin inilah salah satu alasan Imam Hasan Al-Basri ketika mengatakan, aku lebih suka berjumpa dengan sahabat-sahabat seagamaku ketimbang berjumpa dengan keluargaku. Kenapa demikian wahai Imam? Sebab saudara-saudara seagamaku sering mengingatkan aku tentang akhirat, sementara keluarga senasabku seringkali mengingatkanku tentang dunia. Padahal justru ingatan-ingatan tentang dunia ketika kita berkumpul itulah yang akan menjadi sumber penyesalan pada hari kiamat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jadikanlah keluarga kita sebagai keluarga ahli istighfar, ahli taubat. Karena bagaimanapun kita berusaha keras berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, tetap akan ada kesalahan, tetap akan ada dosa. Ketika kita mengingatkan mungkin ada yang tersinggung, ketika kita memberikan nasihat mungkin ada yang tidak enak di dalam hatinya. Maka kemudian saling memohon maaf, saling memberikan istighfar, saling memohonkan ampun, bertaubat sekeluarga. Sebagaimana lanjutan dalam firman Allah di surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian, ajaklah keluarga kalian untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang setulus-tulusnya. Dari taubat itulah kemudian dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada peluang yang sangat besar bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan seluruh anggota kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bulan yang baru saja berlalu dari hadapan kita, di mana Allah membukakan pintu yang seluas-luasnya di setiap malam. Ketika azan maghrib berkumandang, inna lillahi mutaqa'un inda kulli lailatin min Ramadan. Di setiap malam bulan Ramadan Allah bukakan pintu seluas-luasnya. Allah merdekakan orang sebanyak-banyaknya. Allah hapus demikian banyak orang dari daftar penghuni neraka. Dari 29 hari, tidak adakah satu hari di mana nama kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari 29 hari yang telah berlalu, tidak adakah satu hari di mana nama keluarga kita Allah bebaskan dari neraka? 29 hari. Apalagi kalau kita menghitung puasa sebelumnya, yang sudah 10 kali puasa, 290 kali Allah berikan kesempatan. Tidak adakah di antara kita yang layak Allah bebaskan dari api neraka? Tidak adakah di antara keluarga kita yang Allah layak bebaskan dari api neraka? Sampai Ramadan itu selesai, sampai Ramadan itu pergi meninggalkan kita, menyisakan penyesalan bagi siapapun yang tidak memaksimalkan potensi ini. Namun Allah akramul akramin wa ajwadul ajwadin arhamur rahimin. Allah tidak tutup peluang itu bagi kita. Para jamaah sekalian, masih terbuka peluang yang sangat besar untuk memperbaiki diri kita, untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah bentangkan tangannya siang dan malam bagi siapapun yang ingin datang kepadanya. Kita tinggal mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan Allah siap menyambut pertaubatan kita. Allah siap menyambut istighfar kita. Maka beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa membawa bahtera keluarga kita ini selamat seluruhnya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah kumpulkan kembali kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'tik riqabana minan nar, Allahumma a'tik riqaba abaina minan nar, Allahumma a'tik riqaba ummahatina minan nar, Allahumma a'tik riqaba abnaina minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kegelapan dan kekurangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh